Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panduan kali ini untuk menunjukkan kepada para korwil, para pembimbing, dan kita semua yang terlibat dalam pembimbingan retaker di e-modul IPK or OID. Saya meminta izin menggunakan akun Ibu Dr. Dewi Masita Dahlan. Jadi, ketika ingin memantau perkembangan pembimbingan, apa yang dilakukan oleh para retaker saat online atau sedang menjawab soal-soal yang kita siapkan, baik itu pretest ataupun soal latihan, seperti biasa kita masuk di menu daftar modul, kemudian kita memilih misalnya modul 1A, lalu seperti biasa kita memilih tes, karena kita sebagai pembimbing. Kemudian ini tes 18 April, kita masuk di menu statistik, kemudian seperti ini terlihat. Nah, ini ada informasi, ada ongoing, dan ada unclosed. Unclosed artinya, saya dan Pak Amir pernah mengerjakan soal itu, tapi tidak sampai dengan end test, tidak sampai pada bagian terakhir, makanya tidak tertutup. Ini ongoing yang sedang ongoing. Kalau kita ingin melihat yang sedang ongoing ini live, kita masuk di menu ini. Di atas ini ada menu ini. Ya, kita bisa klik ini. Maka, kita sedang bisa melihat perkembangannya ini. Dia akan berputar ya. Kalau misalnya kita ingin melihat secara keseluruhan, tinggal memainkan ini jumlah yang mau ditampilkan. Bisa tampilkan semuanya seperti ini. Sehingga kita akan lihat apa mereka jawab. Jadi mereka ini yang sudah menjawab di 54-58 soal dengan tingkat kebenaran 21%. Kita lihat seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat ini mereka baru menjawab, ini ada jam-jamnya di sini. Dan ini adalah nama-nama mereka. Kelihatan seperti itu. Jadi juga bisa kita lihat modul lain, misalnya di 1B. Bisa kita lihat seperti biasa, kita masuk di menu tes ini. Kemudian kita masuk lagi di ini, kita lihat ya, ini menu statistik. Kemudian ini ya, kita lihat. Lalu kita masuk di live-nya dan kita akan lihat di sini. Ada sudah 31 pertanyaan dia jawab dengan nilai persentase ada di samping. Jadi ini akan bergerak terus. Ini akan muncul pada saat live. Tapi ketika tidak ada yang live, ini tidak muncul. Lalu, kalau kita ingin menyimpan, itu bisa kita lihat ekspor di sini ya. Kapan-kapan kalau kita bisa ekspor, hasilnya semua bisa kita ekspor dalam bentuk Excel. Kemudian ini juga bisa kita lihat report by question. Ya, jadi ini sekalian saja, meskipun belum selesai, tidak apa-apa kita angkat. Jadi semua pertanyaan bisa kita lihat. Nilai terendah, nilai tertinggi, kemudian nanti ada rata-rata skor. Jadi analisisnya ini akan ada seperti ini. Dan ada nanti analisis soal satu-satu, bisa kita tampilkan ini seperti ini ya. Ini pertanyaan ini, berapa yang menjawab, dan sebagainya, sehingga kita bisa lihat tingkat kesulitan soal ini masing-masing. Ini di sesi reportnya. Kalau kita lihat kalau kita lihat di sesi reportnya tadi ya ini. Kemudian kalau kita ingin ekspor, kita ekspor saja di sini dan kita bisa pilih Excel. Ini kemudian kita unduh. Kira-kira seperti ini, ada beberapa jenis yang bisa kita lihat. Include all user atau only best attempt, yang terbaik saja yang kita ambil dari mereka yang kita kasih keluarkan. Jadi kan mereka ada yang melakukan di soal latihan itu 2, 3, 4 kali berlatih dan kita hanya ambil yang terbaik saja. Jadi bisa kita mainkan di sini, kita pilih-pilih. Ini jangan diganggu dulu ini karena akan berubah nilai, kemudian ini akan menghapuskan. Di sini ada juga question statistik di sini kalau kita klik. Ini belum muncul semua ya. Ini nanti. Tapi ini sekarang yang sedang live ya. Kita bisa lihat semuanya seperti ini. Ini sudah bertambah 32 ya. Jadi bisa kita lihat juga ya modul 1C ini seperti ini. Jadi seperti biasa kita masuk di sini. Kemudian kita masuk di ini, kita lihat 1C. 1C masih sedikit ya yang ambil ini. Jadi seperti ini kira-kira yang bisa kita pantau dari soal yang sedang ada di saat ini. Ya, ini kalau kita pindah ke tampilan retaker seperti ini ya. Ini adalah tampilan retaker seperti ini. Demikian, semoga panduan ini bermanfaat bagi kita sebagai korwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.